Nah pemirsa, siang kali ini kami awali dari kebakaran kapal motor di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ledakan terjadi hingga api nyaris menyambar kapal lain. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini apa kabarnya? Disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Cipaing. Warga Ini belum karena ini lagi ini ya, kita proses pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. kira-kira jam berapa kebakaran, Pak Sus? Barusan ya ketika sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada cuaca buruk diterjang ombak tinggi. Perahu nelayan yang membawa belasan pemancing tenggelam di perairan Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang tewas, 4 lainnya hilang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 18 orang pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, 11 lainnya selamat, sementara 4 lainnya hilang. Perahu bernama Samudra yang mengangkut 18 pemancing asal Malang, Jawa Timur diterjang ombak tinggi sebanyak 3 kali hingga terbalik. Tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat kejadian melakukan pencarian terhadap 4 orang yang hilang. Memang ada beberapa keterangan yang korban hilang akibat dari perahu Samudra yang kemarin dipakai untuk memancing dan terkena ombak di kecamatan di Legok ini. Dan 1 orang ini telah ditemukan, insya Allah atas namanya Winarso, karena tadi dari keterangan keluarga atau kerabat terdekat menyampaikan sudah melihat bahwa yang mayat tersebut adalah Winarso. Keluarga korban dan warga mendatangi pantai di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, usai terjadi kecelakaan laut. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan, sementara 3 korban selamat masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kapal yang membawa rombongan pegawai dan sejumlah anggota DPRD Mentawai, Sumatera Barat terbalik di Selat Sipora. Dari 18 penumpang, 7 orang selamat, sementara 11 lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian di sekitar perairan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim melakukan penyisiran dengan menggunakan kapal SAR Selamajaya dan sejumlah kapal cepat. Cuaca buruk yang melanda perairan Sipora menyulitkan proses pencarian karena ombak dan gelombang laut mencapai ketinggian 2 meter. Sebelumnya kapal berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat mengangkut 18 orang yang terdiri dari kru kapal, pegawai instansi pemerintah, serta pekerja swasta. Pada saat pencarian di Rasulullah Position ataupun di area pencarian pada hari ini, itu gelombang diperkirakan 2,5 sampai 3 meter, kemudian kecepatan angin itu 35 knot. Hasil pencarian sampai saat ini masih nihil, tapi kami terus melakukan pencarian dengan berbagai cara di area pencarian tersebut. Kapal yang terbalik berukuran 12 meter dengan mesin 40 PK. Kapal bertolak dari Sikakap dan dilaporkan hilang pada pukul 11 siang. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang korban selamat kapal cepat di Mentawai menyampaikan kondisi penumpang saat melapor ke petugas. Sejumlah penumpang sempat bertahan di atas kapal saat kecelakaan terjadi. Di lokasi aja, Pak.
Saat melapor para petugas, seorang penumpang yang selamat menyampaikan bahwa posisi kapal tenggelam berada di antara Pulau Sipora dan Pulau Sikakap. Sesaat usai kecelakaan, seorang penumpang selamat sekaligus operator kapal menyatakan bahwa kapal belum sepenuhnya tenggelam. Ia mengatakan sejumlah penumpang masih bertahan di atas kapal menunggu untuk diselamatkan. Sekitar 10 orang, Pak. 8 atau 10, nggak ingat sekali. Iya, udah terbalik apanya, Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya nggak hanyut sampai ke dalam laut. Masih bisa mereka ke apa di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja ke apa, Pak, ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke, Pak, kami. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Rinto atau Bapak Rinto Wardana Samaloisa, Bupati Kepulauan Mentawai. Selamat pagi, Pak Rinto. Selamat pagi. Ya, Pak Rinto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Pak Rinto, hingga siang hari ini bagaimana update pencarian 10 orang yang dinyatakan masih hilang? Ya, barusan jika sebelumnya kami mengupdate ada 17 orang korban yang terbalik itu dapat kami verifikasi dan dalam keadaan perawatan medis, para medis. Barusan ini kami mendapatkan informasi lagi bahwa satu nama, yaitu atas nama Guntur Salelobaja, sudah terkonfirmasi dan sudah terverifikasi dalam keadaan selamat. Jadi total 18 orang korban ini berada dalam keadaan selamat dan sekarang dalam perawatan para medis di beberapa tempat di lokasi kejadian. Kalau sejauh ini Bapak Rinto, apakah ada masih beberapa korban yang dinyatakan masih hilang? Sudah ditemukan semuanya. Seluruhnya sudah ditemukan? Sudah semuanya. Sudah Oke. 18 orang sudah ditemukan. Total 18 orang sudah ditemukan. Bagaimana mereka bertahan hidup ketika kapal mulai tenggelam? Ya, jadi ketika kejadian itu, pada saat kejadian itu air laut mulai masuk ke dalam perahu longboat itu, lalu kemudian mereka memutuskan supaya sekitar 6 orang mereka perintahkan untuk berenang ke darat untuk memberitahukan kepada masyarakat agar memberitahukan adanya kondisi keadaan darurat itu. Lalu kemudian beberapa orang dewasa tetap berada di dalam boat untuk menjaga anak-anak. Ada anak-anak di sana sehingga dinding boat itu dipecahkan untuk menjadi pelampung mereka untuk bisa mencapai daratan. Dan karena keadaan cuaca sangat ekstrim, gelombang juga tinggi dan arus laut juga sangat kencang, maka mereka ini terdampar di beberapa kampung-kampung warga di sekitar Pagai Utara ini. Ada yang terdampar di Mapinang, di Dusun Mapinang, ada juga yang terdampar di Guluk-Guluk, ada juga yang terdampar sampai di Mangaungau. Jadi sekarang per detik ini sudah ditemukan semuanya dalam keadaan selamat dan sekarang dalam perawatan para medis. Ya, Pak Rinto, mungkin bisa diceritakan juga Pak Rinto dari insiden terjadi hingga mereka diselamatkan, berapa waktu dibutuhkan dan apakah juga melibatkan nelayan sekitar? Ya, jadi kejadian terjadi kemarin siang pada saat ombak besar dan angin kencang dan juga hujan lebat. Sekitar jam 12-an atau setengah 1 lah. Pada waktu itu mereka sedang menyeberang dari Pulau Pakai Utara menuju Sipora. Jadi pada saat mereka sudah hampir di tengah-tengah, kapal mereka dalam keadaan dimasuki oleh air laut yang sangat banyak sekali sehingga memenuhi perahu tersebut. Sehingga mereka 6 orang itu diperintahkan untuk ke daratan untuk memberitahu warga. Jadi sampai sore sekitar setengah 6 orang yang berenang pertama itu mencapai daratan. Sampai di darat, lalu memberitahukan itu kepada para warga. Sementara sisanya itu masih bertahan di dalam perahu, dan mereka berusaha untuk memecahkan dinding-dinding longboat itu untuk dijadikan pelampung untuk bisa mencapai daratan. Nah, secara persisnya bagaimana mereka sampai ke darat, secara garis besar mereka berenang sampai ke pantai. Oke, Pak Rinto, kalau tujuan kapal ini apakah memang hanya untuk mengangkut penumpang untuk menyeberang antara pulau atau seperti apa, Pak Rinto? Ya, longboat itu kan memang untuk menyambut menjemput mereka, antar jemput mereka.
dari Sikakap menuju Tua Pejat. Kami sebenarnya sama-sama berangkat kemarin, tapi saya pakai kapal dinas Bupati. Dan saya juga mengingatkan juga supaya nanti beberapa itu bisa ikut saya lewat kapal saya. Tetapi karena mereka mungkin sudah janjian, akhirnya mereka sama-sama masuk ke longboat itu. Memang dari segi kapasitas saya lihat ini sudah terlalu penuh botnya. Ada waktu berangkat dari Sikakap itu hanya 16 orang. Lalu berarti kemudian mereka ada indikasi muatan berlebih ya, Pak Rinto? Ya, sepertinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Dan juga kondisi peralatan keselamatan juga sangat minim, bahkan juga hampir tidak ada, kemungkinan besar seperti itu. Pelampung juga tidak ada, sehingga ketika terjadi kecelakaan atau darurat seperti ini, yang dipecahkan adalah dinding kapalnya untuk menjadi pelampung mereka sampai ke daratan. Nah, terkait kasus ini Pak Rinto, Dinas Perhubungan apakah akan menindaklanjuti terkait ada alat-alat penyelamatan atau kapal tidak layak? Iya, kita selalu mengimbau kepada masyarakat supaya bot-bot yang dipergunakan untuk antar jemput atau antar penyeberangan antar pulau itu harus dilengkapi dengan standar keselamatan seperti pelampung dan juga alat komunikasi yang memadai, sehingga ketika terjadi keadaan darurat di tengah laut mereka bisa berkomunikasi di darat. Dan juga ketika pun sampai terjadi kapal tenggelam atau bot tenggelam atau terbalik, mereka masih bisa berenang dengan adanya bantuan pelampung tersebut. Kami sudah berkali-kali mengingatkan warga. Tahun lalu juga, Desember tahun lalu juga ada kejadian bot terbalik dan sampai menimbulkan korban jiwa juga. Nah, puji Tuhan yang ini tidak sampai timbul korban jiwa, tetapi kami tidak jemu-jemu mengingatkan para pemilik bot untuk benar-benar mempersiapkan, melengkapi bot mereka itu dengan standar keselamatan yang memadai. Oke, baik Pak Rinto Wardana Samaloisa selaku Bupati Kepulauan Mentawai, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang kali ini. Kami doakan seluruh korban cepat pulih dan sehat kembali bertemu dengan keluarga. Terima kasih Pak Rinto, selamat siang. Sementara itu pemirsa, proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih terkendala cuaca buruk. Hingga saat ini 17 orang penumpang belum ditemukan. Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah. Dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke Search Coordinator, para operator jasa bandara akan melaporan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal, 30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu, pemirsa. Dari rekaman CCTV yang memperlihatkan penjaga kos mondar-mandir depan kamar korban, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali lantaran korban tak bisa dihubungi. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya.
Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Ronald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban masih misterius. Polisi masih melidiki kasus ini. 5 orang saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Bukti berupa CCTV dari rumah kos korban juga telah dikumpulkan polisi. Video rekaman korban pada malam sebelum ditemukan tewas beredar luas. Dalam rekaman terakhir, aktivitas korban terlihat di halaman indekos. Korban sedang membawa kantong plastik menuju samping kamarnya. Tak berselang lama, terlihat korban kembali ke kamarnya. Tidak hanya itu, kamera pengawas indekos juga merekam aktivitas malam hari seorang yang disebut sebagai penjaga kos tempat korban tinggal. Sekitar pukul 00:27 pada 8 Juli nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Setelah tidak berhasil mengetahui keberadaan korban, sekitar pukul 5:20 pagi penjaga kos kembali mengecek kamar kos korban. Namun penjaga kos kembali tidak mendapat hasil. Saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Hingga kini misteri tewasnya Arya Daru Pangayunan belum juga terungkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kirdi Putra, pakar mikroekspresi dalam wawancara bersama Anissa Dasuki di AI Sore kemarin menekankan pentingnya menggali keterangan dari orang-orang terdekat Arya Daru. Keterangan tersebut bisa menjadi kunci untuk mengungkap misteri kematian diplomat muda tersebut antara mengakhiri hidup atau sebab lainnya. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika rekaman CCTV itu menunjukkan bahwa Arya Daru ini jalan, buang sampah seperti itu, sebetulnya ada 2 poin yang bisa kita lihat di sini. 1, lihat aja apakah ada pola-pola seperti ini di waktu-waktu sebelumnya. Kan manusia itu bekerja dengan pola. Kalau yang kedua adalah seseorang yang katakanlah mengalami kondisi misalnya suicidal gitu, yang ingin bunuh diri, dia mengalami kondisi depresi gitu, biasanya dia sudah tidak terlalu peduli tentang keadaan misalnya kebersihan dirinya, kerapihan dan sebagainya. Ini kan dia masih melakukan pola tersebut kalau memang sebelum-sebelumnya dia buang sampah atau semacamnya di jam yang sama. Jadi
tidak tampak ada sebuah dorongan ya dari salah satu faktor ya seperti itu, bahwa dia memang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Plus satu lagi, orang mau bunuh diri itu biasanya nggak diem aja. Ada bocoran-bocoran yang biasanya disempilkan ke orang-orang terdekatnya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya, karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Pak Kirdi, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kalau misalnya orang ada kecenderungan suicidal, biasanya sudah ada bocoran ke orang-orang terdekat. Tapi ini istrinya sampai bolak-balik ngecek sampai 3 kali ke penjaga kosnya ketika suaminya tidak bisa dihubungi. Apa mungkin sudah ada kecurigaan tertentu? Nah, makanya harus kemudian dibawa ke permukaan adalah katakanlah keterangan orang-orang terdekat selain sama istri juga. Itu satu. Atau ditanya apakah kemungkinan bisa dia bercerita tentang niat dia untuk mengakhiri hidupnya secara halus gitu, bisa jadi. Tetapi ada juga yang mungkin disampaikan bahwa itu berbeda pola. Jadi biasanya bisa jadi dia kalau misalnya sampai tempat kos, misalnya video call dulu misalnya. Atau misalnya dia teleponan sama istrinya sampai jam sekian gitu. Atau misalnya beliau katakanlah biasa bangun malam untuk berdoa atau sembahyang atau apapun gitu misalnya. Ya, dan itu tidak dilakukan. Jadi kalau itu perbedaan pola itu bisa jadi menyebabkan kekhawatiran yang dialami oleh pasangannya. Atau yang ketiga, sudah ada ketakutan-ketakutan yang disampaikan oleh Arya Daru kepada istrinya terkait tentang suatu hal. Contoh misalnya, kasus yang pernah penembakan pada katakanlah Yosua beberapa waktu yang lalu oleh atasannya. Nah, itu kan Yosua waktu itu cerita pada tunangannya bahwa dia mengalami ancaman. Dan itu pola yang sebetulnya bisa jadi salah satu penyebab kenapa istrinya kemudian puas. Jadi ada 3 yang saya lihat, ada 3 kemungkinan di sini. Salah satunya memang ingin mengakhiri hidup misalnya. Nah, itu yang kemudian harus digali lebih jauh dari istrinya dan dari orang-orang terdekat selain istrinya. Ya, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Dirinya pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Kerugian akibat praktik dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus dari para produsen beras yaitu mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa. Tak hanya mengoplos, produsen nakal tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo tetapi hanya diisi 4,5 kilogram. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai.
Ya, pemirsa, polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima produksi perusahaan Belitang Panen Raya, kemudian beras merek Ayana produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lalu untuk memantau penjualan beras pasca ramai daftar beras premium dioplos, sudah ada jurnalis iNews Indra Setiabudi langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Selamat siang rekan Indra, terkait beras premium oplosan, apakah berdampak pada para pedagang beras di Pasar Induk Cipinang? Oke, baik. Selamat siang. Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa memang kurang lebih kemarin ini pemerintah dan juga tim pengawas pangan ini dari Baris Krim Polri ini melakukan penindakan bahwa ada berbagai macam merek ini diduga dilakukan pengoplosan oleh 4 brand besar ataupun produsen besar yang memang mensuplai di seluruh wilayah Indonesia, begitu Pram dan juga pemirsa. Memang ini sangat berdampak sekali tentunya Pram, dan memang saat ini keempat produsen tersebut sudah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dan sudah dipanggil oleh Baris Krim Polri. Yang mana perlu diketahui juga Pram dan juga pemirsa bahwa penyelidikan ini berdasarkan atas temuan tim Satgas Pangan Polri dan Kementan untuk yang menunjukkan banyaknya kasus penurunan mutu Pram. Ini juga tidak sesuai takaran beras, juga perlu kami informasikan juga Pram dan juga pemirsa bahwa perlu kami informasikan ini banyaknya beredar dugaan oplosan yang dilakukan oleh oknum produser dari beras ini, yang mana dengan membeli dengan jenis premium namun dicampur begitu dengan oplosan dengan harga yang standar begitu. Dan juga ini tidak hanya dioplos saja, di bawah 4 produsen besar ini juga melakukan tindak kecurangan bahwa ini dari takaran atau volume dari kapasitas kilogram ini yang seharusnya di paket ini 5 kg, tapi faktanya hanya 4,5 kg saja Pram. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Cipinang, Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, yang mana apakah memang hal ini berdampak oleh para pedagang hingga pengecer, dan kami akan juga mengetahui salah satu pedagang yang berada yang sudah puluhan tahun Pram dan juga pemirsa sudah berdagang di area Cipinang, Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu dengan Ibu siapa nih Bu? Ibu Ai. Bu Ai, Bu siapa Bu? Maaf Bu? Ibu Ai. Oh Ibu Ai. Ibu Ai ini bisa ceritakan Bu dengan ramainya dengan dugaan oplosan yang dilakukan oknum nih Bu ya, daripada brand besar ini gimana sebagai ibu, sebagai pedagang, ini apakah berdampak Ibu? Kalau bagi saya enggak ya Mas, karena kita kan marketnya lain. Kalau saya itu per
gimana permintaan dari konsumen ke saya. Saya kebanyakan 90% saya untuk rumah makan Padang. Jadi untuk saya nggak ada dampaknya. Terus saya juga belikan langsung dari petani langsung. Jadi bukan dari, kan itu yang katanya ada oplosan, terus dari 5 kilo jadi 4,5 kilo. Itu kan marketnya lain kita, ya. Oke, Ibu, mungkin menjaga mutu dan kualitas Ibu dari orang Ibu, mungkin ini gimana Bu untuk menjaga konsumen tetap percaya dengan apa yang Ibu perjualkan beras di sini? Oh pasti, apalagi saya khususnya 90% untuk rumah makan Padang ya mesti dijaga benar-benar. Saya kebanyakan pakainya Saigon Bandung gitu. Kualitas nomor 1 Mas harus dijaga. Dan kepercayaan pembeli juga mesti dijaga. Kita 50 kilo, 50 kilo. Gimana permintaan 25 kilo. Nggak mau dipermainkan itu timbangan. Oke, mungkin garisnya Ibu sudah berpuluhan tahun Ibu berdagang di area ini Ibu. Mungkin bisa memberi edukasi sedikit Bu terkait masyarakat. Ini ciri-ciri mungkin Ibu dalam kacamata Ibu sebagai ibu rumah tangga juga Ibu. Bagaimana Ibu cara memilih beras yang sesuai begitu dengan keinginan dan beras premium itu seperti apa Bu? Kalau ciri-cirinya kan dia kalau yang premium ya Mas lebih kasar. Jadi patahannya itu sedikit. Terus kalau yang putihnya juga putih gitu Mas. Bukan, kan ada sekarang padi baru itu semua agak biru ya warnanya. Itu memang pengaruh di nasi juga kalau biru gitu. Itu harus bisa cepat basi mungkin Bu? Kalau padi baru itu bukan basi, agak lembek dia gitu. Kalau warna biru itu ngaruh juga, apalagi buat rumah makan ngaruh gitu. Mungkin ada himbauan buat masyarakat Bu? Ya lebih hati-hati aja. Kalau beli juga mesti teliti sekarang. Kalau premium ya premium. Ya kalau yang medium ya medium kita jualnya gitu. Ibu-ibu lebih hati-hati, lebih selektif. Ibu-ibu lebih tahu kok yang bagus yang mana. Masalah harga di pasar induk lebih murah sebetulnya daripada di supermarket. Terima kasih Ibu Aye untuk kesempatan, sehat selalu Ibu. Baik Pram, begitulah hasil wawancara kami bersama salah satu pedagang yang puluhan tahun, 40 tahun lamanya Pram ini berdagang sih, namun mereka tidak terpengaruh ataupun tidak berdampak bagi mereka karena mereka memang tidak disuplai dari 4 produsen swasta tersebut begitu Pram, yang mana mereka langsung ngambil dari berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Bandung Pram. Dan memang ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat Pram. Setidaknya ini sebanyak 212 merek Pram yang tersebar di wilayah Indonesia dan salah satunya di Jabodetabek ini sudah tersebar, dan ini himbauan bagi ibu-ibu khususnya yang untuk memilih beras, dan ini perlu dihimbau juga bagi masyarakat bahwa untuk memilih beras premium ini ketika dioplos ini hanya terlihat sekali Pram, dan ini ukuran dari bentuk butirnya ini berbeda, ada yang besar ada yang kecil, namun ketika itu bentuk premium itu satu bentuk saja dan juga berwarna sama Pram, dan juga tidak berbau, dan juga ini nantinya ini berpengaruh pada kualitas nasi yang telah dimasak, sehingga kalau terjadi oplosan ini akan berdampak mudah cepat basi begitu Pram. Dan memang ini akibat dari oknum tersebut, 4 brand ini sudah diproses oleh pihak kepolisian dan sudah memenuhi panggilan, dan nanti juga akan dilakukan proses pendidikan lebih lanjut, dan mana ini juga merugikan bagi masyarakat. Dan kalau kita bisa rincikan Pram dan juga pemirsa, ini sangat merugikan sekali dan berpotensi merugikan konsumen hingga mencapai 99 triliun per tahun Pram, atau hampir 100 triliun rupiah. Dan dihimbau bagi masyarakat untuk tetap waspada dan memilih, bisa dapat memilih produk beras yang berkualitas untuk warga tercinta. Demikian Pram, kembali ke Anda. Langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Indra Setiabudi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran maupun beras SPHP dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Selain itu, Perum Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos serta menjual beras SPHP dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirut Bulog Majen TNI Ahmad Rizal saat meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan, Sukoharjo.
Kita akan serius dalam hal ini karena itu sudah perintah dari pimpinan dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi yang siapapun yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan itu sudah tertuang dalam Satgas Pangan seperti itu. Kemudian untuk para pengecer ini juga semuanya membuat surat pernyataan, Mas. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Sebelumnya marak diberitakan bahwa ada beberapa merek kemasan beras premium yang ternyata berisi beras oplosan. Temuan itu mengungkap modus curang berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran dan hal itu merugikan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ya pemirsa, adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menjelaskan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, ke Roy Suryo. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ya. Ada tanggapan kalau tudingan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Gibran? Termasuk itu, ya. Jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan sementara itu pemirsa, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim sebenarnya kami waktu itu bisa
bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Ya pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim terkait kasus ijazah Jokowi. Dengan 3 bukti baru ini, TPUA berharap polisi bisa meningkatkan kasus ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA kembali mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan TPUA untuk menyerahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi. TPUA mengaku tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus dan penyidikan Bareskrim sebelumnya. Mereka pun berharap Bareskrim segera tetapkan tersangka. Dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Bareskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Jadi harapannya sesuai dengan bukti yang diajukan sekarang ini adalah peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya. Karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Sebelumnya Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Namun dalam gelar perkara tersebut, tim pembela ulama dan aktivis ulama tidak puas karena Bareskrim tak juga tunjukkan ijazah Jokowi ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Jokowi ke Polda DIY. Jokowi dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Rismon Sianipar mendatangi Mapolda DIY pada Selasa siang. Didampingi kuasa hukumnya, Rismon melaporkan Presiden ke-7 Jokowi atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya Kasmujo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Jokowi menyebut Kasmujo merupakan dosen pembimbing skripsinya di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2017. Namun Kasmujo membantah hal tersebut dan mengaku hanya merupakan dosen pembimbing akademik. Kasmujo kembali memberikan pernyataan berbeda saat ditemui di rumahnya dan mengaku hanya asisten dosen. Rismon pun meminta polisi segera menindaklanjuti laporan ini dan memeriksa Jokowi. Bukti-bukti awal yang kami kumpulkan. Ya, pemirsa, kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Dan berikut liputan jurnalis iNews Masirom. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Paris, Prancis untuk mengikuti perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Di belakang saya tampak pasukan TNI sebagai peserta parade. Pada Parade Bastille Day tahun ini, TNI mengirimkan 504 personil terdiri dari pasukan TNI 3 Matra dan juga Taruna Akademi Militer. Pasukan TNI ditempatkan di bagian paling depan parade sebagai tamu kehormatan. Ratusan prajurit yang terdiri dari 261 prajurit dari Trimatra, Darat, Laut, dan Udara serta 189 pasukan Lokananta mengikuti Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis di Paris, Prancis.
Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day, menjadi pasukan defile terdepan dan melangkah tepat di hadapan podium tempat Presiden Emmanuel Macron yang menyaksikan jalannya parade di Place de la Concorde. Kontingen Indonesia tampil dengan formasi tertata rapi dengan langkah yang presisi serta menunjukkan profesionalisme kuat. Selain menjadi pasukan defile, kontingen Indonesia juga memperkenalkan budaya melalui tarian daerah Indonesia. Secara umum tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan parade dan defile. Cuma kita melaksanakan kegiatan dalam rangka diplomasi kebudayaan untuk pendekatan kepada teman-teman tentara di sini. Kita melakukan kegiatan diplomasi budaya. Ada tari kecak, ada tari reok Ponorogo, ada tari saman, ada tari Dayak, ada pematahan, MP, ada tari pacu laju dan sebagainya untuk membaurkan kita dengan mereka sehingga walaupun ada perbedaan bahasa dan budaya tapi bisa bersatu. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah melakukan inspeksi pasukan pada peringatan Bastille Day, Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di tribun kehormatan. Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Suasana penuh hormat dan kehangatan warnai parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin siang waktu setempat. Dalam momen bersejarah ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan negara. Kehadirannya bukan sekedar simbol diplomasi, tetapi juga pengakuan terhadap pentingnya kemitraan Indonesia dengan Prancis di panggung dunia internasional. Momen istimewa terjadi saat Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di tribun kehormatan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun duduk berdampingan langsung dengan Emmanuel Macron. Menariknya, Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Hal ini merupakan sinyal kuat akan pengakuan pemerintah Prancis kepada Indonesia. Kehadiran Prabowo mencatat sejarah sebagai kepala negara Indonesia pertama yang diundang secara resmi ke Bastille Day. Sebagai perayaan Hari Nasional Prancis, Bastille Day mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789, simbol dari awal revolusi Prancis. Ya, pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron berterima kasih atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto di upacara peringatan Hari Nasional Prancis Bastille Day 2025. Macron mengaku bangga melihat parade tentara Indonesia bersama pasukan Prancis. Ucapan terima kasih Presiden Macron untuk Presiden Prabowo diunggah melalui akun sosial media pribadi miliknya. Macron menyebut Prabowo sebagai sahabat dan mengaku sangat bangga menyaksikan parade tentara Indonesia berbaris bersama pasukan Prancis. Macron juga mengatakan parade kontingen Indonesia di Hari Nasional Prancis mengingatkan kunjungannya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Mei 2025 lalu. Di sana, Macron bertemu dengan sejumlah prajurit TNI yang tengah belajar bahasa Prancis. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem Makarim tiba di gedung Jampitsus Kejagung pukul 9 pagi tadi. Nadiem tiba ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Nadiem juga membawa sejumlah berkas dalam pemeriksaan. Hari ini adalah kali kedua Nadiem diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Pada pemeriksaan sebelumnya 23 Juni lalu, Nadiem diperiksa selama 12 jam. Ya, barangkali itu juga bagian dari materi yang akan dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan. Ya. Karena kan kita tahu beberapa waktu yang lalu penyidik juga sudah melakukan penggeledahan ya, dan penyitaan di tempat itu dan berbagai barang bukti baik berupa dokumen maupun barang bukti elektronik sudah disita dan barangkali amat sangat
wajar jika penyidik melakukan beberapa konfirmasi ya. Secara pasti kita belum terinformasi, tetapi dari sisi waktu pemeriksaan yang cukup lama ya, tentu itu yang kami sampaikan bahwa sebelumnya penyidik sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan. Nah, tentu penyidik melihat ada urgensi ya, keterkaitan yang bersangkutan, maka penyidik memandang perlu untuk melakukan penggalian lebih dalam lagi terkait dengan informasi, dan tentu fungsinya kan mengumpulkan bukti-bukti. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis iNews Jessica Winoto langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ya Jessica, apakah siang hari ini pemeriksaan masih berlangsung dan ada info terkini apa yang Anda dapatkan di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Informasi untuk proses pemeriksaan yang kedua dari Nadiem Makarim selaku ex-menteri Dikbudristek pada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 hingga saat ini masih berlangsung. Yang mana tadi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Nadiem Makarim bersama tim kuasa hukumnya yang salah satunya Hotman Paris hadir di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan senyuman dan sambil menyapa teman-teman media yang ada di sini. Tetapi saat kami meminta statement lebih lanjut apakah ada persiapan lebih khusus untuk pemeriksaan kedua pada hari ini, namun ia tidak memberikan statement apapun. Tetapi ia memberikan gestur tangan yang mengisyaratkan bahwa ia akan mengikuti atau menjalani proses pemeriksaan kedua pada hari ini. Yang mana sebelumnya Pram dan juga pemirsa bahwa informasinya Nadiem dijadwalkan untuk pemeriksaan kedua pada hari Selasa yang lalu 8 Juli 2025. Tetapi ia tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan kedua tersebut sehingga ia meminta dijadwalkan ulang pada hari ini. Dan juga informasinya tepat di hari Selasa 8 Juli 2025 yang lalu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Gotoh, dan penggeledahan ini pun dilakukan karena adanya dugaan dari Jampitsus adanya kaitan investasi Google dengan Gotoh yang berkaitan dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Dan atas penggeledahan ini pun pihak penyidik pun sudah berhasil mengamankan beberapa barang bukti yaitu berupa fisik dan juga digital. Untuk digital berupa flash disk dan juga untuk bentuk fisik itu merupakan dokumen. Dan juga atas penggeledahan ini pun tim penyidik melakukan pemeriksaan juga ke dua orang dari pihak Gotoh, yaitu yang pertama mantan CEO Gotoh yaitu bernama Andre Sulistyo, sedangkan yang satunya lagi ialah pemilik Gotoh yang bernama Melisa Siska Juminto. Dan informasinya atas hasil pemeriksaan ini pun ini berguna keterangannya untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan Nadiem Makarim pada hari ini. Dan untuk kita kilas balik Pram dan juga pemirsa bahwa Nadiem Makarim pertama kali menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik di kasus ini pun adalah di tanggal 23 Juni 2025 yang lalu dan berlangsung selama 12 jam. Dan tentu kehadiran Nadiem Makarim di 23 Juni yang lalu sebagai saksi dan memberikan keterangan terkait fungsi dirinya sebagai menteri dalam pengawasan saat terjadinya pengadaan laptop berbasis Chromebook di periode 2019 hingga 2022. Dan juga informasinya bahwa untuk latar belakang dari kasus ini pun informasinya penggunaan Chromebook bukan suatu kebutuhan yang prioritas, tetapi tetap dilakukan uji coba sebanyak 1.000 unit oleh Pustekom. Dan sehingga atas kejadian ini pun tim penyidik telah mendalami bahwa adanya dugaan pemufakatan yang jahat dari berbagai pihak yang mengarahkan tim teknis untuk melakukan kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2019 yang lalu. Dan selama proses pengungkapan kasus ini Pram dan juga pemirsa bahwa masih belum ada penetapan tersangka, tetapi informasinya sudah ada 8 saksi yang mana antaranya 2 mantan staf khusus dan juga 1 konsultan kementerian. Sehingga Pram dan juga pemirsa kami akan terus melihat perkembangan situasi yang ada di sini, dan bila mana nantinya ada perkembangan yang terbaru kami akan segera kabarkan ke Anda. Pram. Baik Jessica Winoto, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Gotoh. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Kejaksaan Agung mengungkapkan telah menggeledah kantor Gotoh di Jakarta Selatan pada Selasa pekan lalu. Gotoh adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi gabungan antara Gojek milik Nadiem Makarim dan Tokopedia. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti, ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita, ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik, ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Pemeriksaan Nadiem pertama kali dilakukan pada Senin 23 Juni 2025. Nadiem diperiksa selama 12 jam sebagai saksi. Nadiem mengaku akan kooperatif memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem juga dicegah untuk tidak pergi ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari Senin menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Dalam sidang yang digelar hari Senin, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulang argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta. Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan tuntutan yang lemah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI serta menghalangi penyidikan. Dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasih Lembong alias Tom Lembong hari Senin membacakan duplik dalam persidangannya. Lembong menyebut proses persidangan kasus dugaan korupsi impor gula seperti perang. Silakan duduk. Terdakwa kasus tindak pidana korupsi impor gula, Tom Lembong, hari Senin kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa. Dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 34. Dalam sidang, penasihat hukum Tom Lembong meminta majelis hakim menolak seluruh replik yang diajukan jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa dinilai mengada-ngada dan tidak jelas lantaran penetapan tersangka tidak sesuai prosedur yang seharusnya memenuhi dua unsur alat bukti. Tom juga membantah anggapan bahwa dirinya menunjuk perusahaan tertentu dalam urusan impor gula yang disebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tom mengatakan dirinya tidak pernah memberi arahan ke siapapun untuk memenangkan pihak tertentu dalam urusan impor gula. Rencananya, sidang vonis Tom Lembong akan digelar pada Jumat 18 Juli mendatang. Saya
Area dan saya masing-masing menyampaikan duplik ya. Jadi atas tanggapan dari jaksa penuntut terhadap nota pembelaan kami ya. Ini pernyataan terakhir dari pihak kami sebelum majelis hakim memutuskan memberikan vonisnya yang sekarang dijadwalkan untuk akhir minggu ini ya, untuk hari Jumat ini. Polisi bongkar sindikat penjualan bayi ke Singapura. 12 wanita muda pelakunya ditangkap. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrim Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual ke Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi tidak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah anak ditemukan disekap di dalam kamar, kondisi terlantar, kelaparan dan kaki dirantai di sebuah rumah. 4 anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Mending kamu jujur. Lah, jujur apa? Aku ngapain? Lah itu. Ini semua dari Bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap. Diketahui penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif dibalik penelantaran dan penyiksaan terhadap anak-anak tersebut. Razia patuh yang serentak digelar di seluruh Indonesia diwarnai berbagai insiden. Di Bengkulu Tengah, pengendara yang terjaring razia melawan menggunakan pisau. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan untuk menghentikan aksi pengendara motor yang akan menyerang polisi. Bukannya menyerah, pelaku yang tengah membawa sebilah pisau ini memilih kabur. Aksi kejar-kejar antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan. Pelaku yang sempat bersembunyi di dalam semak-semak akhirnya berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku adalah warga Kota Bengkulu yang dalam kondisi mabuk. Jadi pada saat melaksanakan operasi, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan
belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter, dapat dikejar itu. Dan ditemukan sajamnya juga, kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, hari pertama operasi Patuh Jaya diwarnai sejumlah pelanggaran, mulai dari tidak mengenakan helm hingga tidak ada plat nomor kendaraan. Hari pertama operasi Patuh Jaya pada Senin kemarin yang digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di pintu masuk pelabuhan diwarnai sejumlah pelanggaran. Untuk menghindari razia, sejumlah pemotor yang tidak menggunakan helm memilih memundurkan kendaraan hingga pura-pura parkir di bahu jalan. Selain pelanggaran helm yang tidak sesuai standar, pelanggaran terbanyak didominasi dengan pemotor berboncengan lebih dari 1 orang. Tadi sudah banyak kami temukan, pertama melanggar rambu ya, parkir tidak pada tempatnya. Yang kedua tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat-surat, bahkan tadi ada kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Sementara itu, jajaran Kepolisian Satlantas Jakarta Barat melakukan sosialisasi operasi Patuh Jaya di kawasan Tombang, Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Sosialisasi dilakukan petugas dengan membentangkan spanduk serta memberikan himbauan ke pengguna jalan. Petugas juga membagikan brosur operasi Patuh Jaya ke pengguna jalan. Operasi Patuh Jaya hari pertama diwarnai sejumlah pelanggaran, mulai dari tidak menggunakan plat nomor kendaraan, STNK mati, hingga tak memiliki SIM. Salah satu pemotor yang tidak menggunakan plat nomor polisi mengaku tidak mengetahui adanya operasi Patuh Jaya. Bang, ini kenapa bang nggak pakai plat bang? Jatuh pak. Jatuh, belum pasang lagi? Iya, Pak hilang. Belum bikin lagi. Tapi tahu nggak hari ini ada operasi Patuh Jaya bang? Nggak ada. Nggak tahu? Iya, nggak tahu. Para pengendara yang melakukan pelanggaran diberikan teguran tertulis. Operasi Patuh Jaya 2025 ini akan digelar selama 14 hari ke depan, sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu ketua RT di Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara berasal dari generasi Z yang masih berusia 19 dan 20 tahun. Aksi perbaikan jalan yang dilakukan RT beserta pengurusnya ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara. Inilah video perbaikan jalan yang dilakukan RT dan pengurusnya di lingkungan warga menjadi viral di media sosial. Pasalnya ketua RT dan pengurus di RT 07 RW 08 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini terbilang berusia muda sebagai ketua rukun tetangga. Di usia 19 tahun sebagai ketua RT 07, sementara para pengurusnya berusia 20 dan 21 tahun. Sudah membuat gerakan memperbaiki jalan rusak di lingkungannya meski baru 2 bulan menjabat. Aksi ketua RT dan pengurus dari generasi Z ini mendapat apresiasi Wali Kota Jakarta Utara dengan mengundang ketua RT dan pengurusnya minum kopi bersama di kantor Wali Kota. Dan ini adalah contoh yang mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh wilayah lain. Mereka sudah menjabat, mereka sekarang menjabat sudah baru 2 bulan. Baru 2 bulan, dan bayangin dari masyarakat yang heterogen di Jakarta Utara ini, dari tingkatan usia, kemudian suku, kemudian dan lain sebagainya, warga kami khususnya di lingkungan beliau memilih beliau anak muda Gen Z menjadi RT. Luar biasa, amazing deh buat saya. Iya, selama ini sih tidak ada ya. Mendukung. Dan warga juga mendukung, dan ya seru menjadi ketua RT itu. Bagi saya tantangan lah. Oke, apa nih pesannya kepada generasi muda? Pesannya pesannya itu ya semoga Gen Z ini merubah lah persepsi orang-orang yang bilang Gen Z ini malas, dan kita rubah. Ayo kita sama-sama buat Gen Z ini bermanfaat lah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ketua dan pengurus RT dari generasi Z di Koja, Jakarta Utara ini berharap dengan gebrakan ini bisa mematahkan stigma negatif kepada generasi Z.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan akhirnya membongkar kunci gerbang masuk ke SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini dilakukan agar akses para siswa tidak lagi terganggu setelah sebelumnya ditutup warga sekitar. Menggunakan gunting besi dan kampak, petugas membongkar rantai dan gembok yang menyegel gerbang masuk SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Pembongkaran dilakukan agar akses siswa tak lagi terganggu setelah ditutup warga lantaran sejumlah siswa tak lolos seleksi penerimaan murid baru. Penyegelan dan blokade juga terjadi di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Petugas juga harus membongkar blokade agar sekolah bisa diakses siswa. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten Perwakilan Tangerang Selatan menyatakan pembongkaran setelah sempat dilakukan mediasi dan kesepakatan antara warga dan pemerintah Tangerang Selatan. Keputusan ini memang harus diakui secara bersama dan tentunya ini harus bisa dipahami. Setiap ada perubahan kebijakan pasti ada gejolak. Dan mudah-mudahan masyarakat sudah bisa memahami dan mengedukasi sendiri bahwa masyarakat bisa mengetahui secara utuh pelaksanaan SPMB tahun ini. Dengan dibukanya akses masuk menuju sekolah, aktivitas kegiatan belajar para siswa bisa berjalan lancar. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Gerbang sekolah digembok, warga juga terjadi di Kota Padang. Akibatnya ratusan siswa baru di SMP 34 Padang terpaksa tertahan tidak bisa masuk sekolah. Polisi terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah SMP 34 Padang. Pasalnya, gerbang sekolah digembok oleh oknum warga yang kecewa karena 4 orang keponakannya tidak diterima di sekolah ini. Setelah gerbang berhasil dibuka, ratusan siswa pun berhamburan memasuki kelas. Pelaku yang berada di dalam sekolah langsung digiring polisi untuk dimintai keterangan. Para siswa yang kesal dengan ulah pelaku meluapkan kesalahan mereka dengan meneriakinya. Setali 3 uang, ratusan murid baru di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga mengalami hal yang sama. Di hari pertama sekolah, mereka terpaksa tidak bisa masuk kelas lantaran gerbang sekolah digembok sekelompok oknum warga. Mereka kesal karena 177 orang siswa warga di sekitar sekolah tidak diterima di satuan pendidikan negeri di Kota Bukit Tinggi. Warga pun mengancam akan menyegel seluruh sekolah SMA negeri di Bukit Tinggi jika pemerintah belum memberikan solusi. Satu sekolah di Kota Solo, Jawa Tengah hanya memiliki 1 murid baru untuk tahun ajaran kali ini. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, siswa kelas 1 dan 3 di salah satu sekolah dasar harus belajar dengan duduk lesehan di dalam kelas. 1, 2, 3, pindah! Sekolah Dasar Negeri Kauman 27 Kota Solo tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Fahyu Irtaza tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah memastikan tidak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di perkantoran dan pasar menjadi faktor murid di SD Negeri Kauman 27 ini semakin sedikit. Ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Ya, sekali sampai mengembalikan murid ya. Kebanyakan itu dari maksudnya anak dari pedagang daerah sini? Iya, pedagang pasar kelewar kan dulu dari luar kota pun bisa masuk ke sini. Tapi setelah adanya zonasi daripada berpikir panjang nanti tidak masuk ke zonasi, lebih baik ya kemungkinan ya langsung ke swasta gitu ya.
Di Kota Bekasi, Jawa Barat, siswa kelas 1 dan 3 di Sekolah Dasar Negeri Kayuringin Jaya 16, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, belajar dengan duduk lesehan di dalam kelas. Ini dikarenakan bangku dan meja di dalam kelas mereka rusak parah usai diterjang banjir besar yang melanda wilayah Kota Bekasi pada awal Maret lalu. Para siswa dan siswi terpaksa menggunakan meja lipat yang dibawa dari rumah masing-masing. Kita menggunakan lesehan karena kalau melihat kondisi kursi tidak memungkinkan, khawatirnya ada yang patah, ada yang rusak, anak jatuh gitu ya Pak. Jadi kita ngambil solusinya, orang tua bersedia membawa meja dari rumah. Pihak sekolah sudah melapor ke Dinas Pendidikan, namun hingga kini bantuan mebeler tak kunjung datang. Diketahui aktivitas belajar lesehan ini sudah berlangsung hampir 4 bulan pasca sekolah diterjang banjir besar. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Solo, Jawa Tengah, Rahmat Hidayat dan Septiantoro, iNews melaporkan. Ribuan siswa di Jawa Barat mulai menjalankan kebijakan baru Gubernur Deddy Mulyadi, yaitu masuk lebih pagi jam 6.30 hingga jumlah siswa per kelas yang ditambah hingga 50 anak. Dampak kebijakan itu banyak siswa yang masih kesiangan tiba di sekolah hingga siswa baru yang tidak kebagian meja belajar. Tahun ajaran baru di Jawa Barat, ribuan siswa masuk sekolah lebih pagi, yaitu pukul 6.30. Di hari pertama masih banyak siswa terlambat datang, salah satunya di SMA Negeri 1 Bandung. Tak hanya itu, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi soal penambahan jumlah siswa hingga 50 anak dalam satu rombongan belajar mengakibatkan beberapa siswa baru tidak kebagian meja. Mendengar laporan itu, Gubernur Deddy Mulyadi meminta Sekda segera mengirim meja tambahan, juga penambahan AC untuk kelas yang diisi lebih dari 40 siswa. Ngecek sana 88 kursi. 88 kursi yang gampang. Hari ini kirim beli. Iya. Nah, untuk sekolah lain gimana Pak? Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda dan ke Gubernur dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, nggak usah nunggu APBD. Ya. Pak, yang AC aja kita bayarin. AC itu hampir 8 miliar loh. Kang Deddy meminta kebijakan penambahan siswa dalam rombongan belajar tidak dipersoalkan, lantaran jelas bisa menjadi solusi masalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seiring dimulainya tahun ajaran baru, program makan bergizi gratis terus berjalan dan semakin diperluas di berbagai wilayah. Di Kota Depok, lebih dari 3.000 porsi makanan sehat diproduksi dan didistribusikan di Bedahan Sawangan. Dapur Sehat Anak Negeri yang berlokasi di kawasan Bedahan, Sawangan, Depok ini merupakan dapur ketiga yang beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis di Kota Depok. Sebanyak 3.797 penerima manfaat telah terdata, termasuk 3.598 siswa dan 199 orang dalam kategori 3B. Pada hari pertama operasional, 3.013 porsi makanan diolah sejak pukul 3 dini hari. Makanan ini dibagikan ke 12 sekolah diantaranya 4 SD, 1 TK, 4 SMP, 2 SMA, dan 1 pesantren. Sejauh ini sih kendala, belum ada kendala. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dan karena kita masih pertama, kira hanya kendala supaya terbiasalah karyawan ini, supaya terbiasa aja. Kita juga sudah ahli gizi, sudah selalu melihat prosedur proses, memastikan proses itu berjalan baik sehingga aman lah untuk masyarakat. Ini kan dari awal program berdiri itu kita mendapatkan perintah untuk mendampingi. Mendampingi itu jika terjadi ada kendala-kendala di lapangan. Contoh misalkan kesulitan untuk memprotein sekolah yang akan dijadikan target sasaran MVP. Tapi udah cuci tangan semua kan? Para siswa di kawasan Sawangan, Depok ini antusias saat menerima makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan kesejahteraan anak. Ada yang
alergi makanan. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan jutaan siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia mendapat asupan gizi seimbang setiap hari. Udah cuci tangan belum? Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Harus. Sebuah pesawat kecil jatuh dan meledak di Bandara Southampton, London, Inggris sesaat setelah lepas landas. Bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rekaman video dari lokasi menunjukkan bola api membumbung ke udara di atas Bandara Southend, London, Inggris pada hari Minggu. Pesawat Beechcraft B-200 Super King Airjet yang hendak terbang menuju Belanda jatuh lalu meledak hebat tak lama setelah lepas landas. Kecelakaan menyebabkan bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sedikitnya 5 penerbangan internasional dibatalkan setelah kecelakaan tersebut. Petugas terkait masih menyelidiki insiden kecelakaan udara ini. Belum diketahui pasti jumlah penumpang dan kru di dalam pesawat tersebut. Pemirsa, turnamen bergengsi Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025 telah resmi dimulai. Turnamen yang digelar di Pro Billiard Center iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat ini diikuti 128 atlet dari 20 negara. Breakthrough dari Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo mendandai dibukanya turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2025 yang digelar Pro Billiard Center iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Pembukaan turnamen bergengsi ini turut dihadiri perwakilan Federasi World Pool Billiard Association Melvin Sia, Predator Asia Sales Manager Yannick Pu, dan CEO Pro Billiard Center Kevin Sanjaya. Turnamen berskala internasional yang diinisiasi PB Popsi bersama Predator dan Pro Billiard Center ini bertujuan untuk mengembangkan olahraga dan industri biliar di Indonesia, serta menegaskan posisi Indonesia di peta biliar dunia. Ini merupakan langkah strategis bagi Popsi, bagi para stakeholder di Indonesia dari biliar community tentunya, supaya kita bisa lebih maju lagi memajukan biliar di tanah air dan bisa menciptakan atlet-atlet yang berprestasi dan bisa menjadi juara dunia. Ini sangat menimbulkan bibit-bibit muda sih, agar kan banyak pemain luar negeri ini datang nih, itu bisa jadi pacuan dan motivasi. Ajang bergengsi ini menyuguhkan persaingan ketat dalam 3 kategori utama, yakni Men's 10 Ball Open, Women's 10 Ball Open, dan Mixed Doubles 10 Ball Open. We are very happy this time Predator work with POPC and PBAC to have this tournament happen in Jakarta, and then we're looking forward to have more events in Jakarta or in Indonesia in the next month. Turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2025 berlangsung 12 hingga 18 Juli 2025 dan diikuti 124 atlet biliar dunia dari 20 negara. Turnamen ini memperebutkan total hadiah senilai $235.000 Amerika Serikat atau hampir mencapai 4 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia gelar latihan terakhir untuk memantapkan strategi jelang laga pertanda Piala AFF 23 nanti malam. Skuad Garuda Muda di bawah asuhan Gerald Vandenberg siap tempur menghadapi Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno. Skuad Garuda terus mematangkan strategi dalam latihan terakhir yang digelar di Stadion Madia GBK Senin sore, jelang laga pembuka Piala AFF U23 nanti malam. Skuad di bawah asuhan Gerard Vandenberg telah menyiapkan permainan mengejutkan untuk Garuda Muda. Dalam latihan terakhir ini, Vandenberg hanya melakukan latihan ringan untuk anak asuhnya. Strategi permainan telah diraciknya dari pemusatan latihan yang telah dilakukan 3 pekan terakhir. We trained for 3 weeks, so I know what they will do. Only thing is that you know, a game is always other than a training, but I believe in the play, so I'm not feeling that. All the players are in good condition, coach. Yes, about Brunei, I don't know something about Brunei, but I think we have to think about ourselves, and hopefully we can play a good game. Seluruh pemain juga dipastikan dalam kondisi fit dan siap tempur dalam gelaran ini. Vandenberg juga meminta dukungan penuh dari para supporter Indonesia dalam pertandingan di ajang ini.
Dari deretan nama pemain yang dipanggil, kini tersisa 23 orang yang akan disiapkan dalam pertandingan yang dimulai Selasa malam nanti. Garuda tergabung di grup A akan melakoni laga perdana menghadapi Brunei Darussalam Selasa malam dan dilanjutkan melawan Filipina pada 18 Juli dan kontra timnas Malaysia pada 21 Juli. Pelatih timnas U17 Nova Arianto memanggil satu pemain keturunan baru Xavier Marks selama pemusatan latihan di Bali. Xavier menggantikan pemain keturunan lainnya Floris Tipauter yang cedera. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Togi Sinaga. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Pelatih tim U17 Indonesia Nova Arianto memanggil satu pemain diaspora baru, Xavier Marks, yang juga adik dari pemain keturunan Indonesia Dion Marks. Xavier datang ke Bali untuk menggantikan Floris Tipauter yang cedera sehingga tidak dapat mengikuti pemusatan latihan. Yang pertama saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa teman, termasuk dari Fardi yang ada di Belanda yang sering memberikan masukan-masukan dan apa salahnya kita coba, karena ada satu pemain Floris yang tidak bisa hadir di Indonesia karena sekali dia mengalami cedera, ada dislokasi di bahunya sehingga tidak bisa hadir dan akhirnya Xavier kebetulan bisa menggantikan. Orang tua Xavier yakni Fritz Marks yang hadir di Stadion Gelora Samudra menyatakan sangat senang anaknya dapat mengikuti pemusatan latihan di Bali. Training sama timnas 17, saya senang, Xavier juga senang. Dia mau main untuk Indonesia timnas 17. Tapi mesti lihat dulu gimana. Okay? Sekarang 3 hari di sini ikut sama timnas Indonesia. Atau kita vacation di Bali, terus jadi panggil sama Coach Nova untuk training di Bali sini. Dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025, pelatih skuad Garuda Asia Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Namun hanya 32 pemain yang dapat bergabung. Di Piala Dunia U17 2025, Indonesia berada di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.